Oh Saya kan ya, udah, kalau sini sih 2 jam. oh sudah beda 2 jam. Oh itu batasnya. Ingat saya, karena saya sering di Bitung, beda 1 jam. Terus kalau saya sudah ke apa sana, ke Irian sana baru 2 jam. Wah, Pak Lamsen gimana nih kabarnya sehat-sehat nih? Udah berapa tahun nih kita nggak pernah ngobrol-ngobrol tentang agama nih ya? Sehat kabarnya Pak Lamsen? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. suaranya semakin sehat. Di Nah, Masya Allah. kecil. Bagaimana suara? Testing, Enggak, testing. maksudnya suaranya, bukan, suaranya semakin lama tuh semakin sehat kayaknya. Pak Lamsen bisa Loh, buka cam atau kita nggak pakai cam? Nggak apa-apa. nggak usah pakai Kalau cam bisa lah. pakai Ini cam. muka Oh, saya sudah makin jelek soalnya. Nanti diketawain aduh. orang. Oh iya, Iya, iya. oh ya, kenalkan ini saudara saya, Bang Mesia Dodo Edi, salah satu murid abadi aku, ya. Dia mau jadi apologet terkenal juga seluruh alam katanya kayaknya. Makanya dia ikut-ikut kemana aku terus nih belajar nih. Abang Mesias, kenalkan ini Pak Lamsen. Malam, Sen. Selamat sore. Selamat sore. Pak apa namanya? Bang Mesia. Mesias. Mesia. Oh, belum pernah ketemu saya. Belum, belum. Dia bukan pendebat, pendiskusi atau apologet. Apa Tapi kabar Pak dia Lamsen? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya oke. kencang ya Pak ya. Pertama saya Lo kan ucapkan sudah terima kasih diajari dulu. Uniriva. Saya diajari Uniriva soalnya. Pertama saya Tapi mengucapkan Pak terima Uniriva ya, mohon maaf dulu. Saya kan sering dipanggil orang begini, diundang. Setelah selesai direkam, diedit, dirubah kata-kata saya, dirubah semua. Ya kan nggak bagus begitu Uniriva. Saya di mudah-mudahan live Pak. Uniriva sudah tidak mau. Iya di Ini live kita juga. live. Iya bisa juga dirubah-rubah. Ya, Enggak, nanti Bapak saya kasih videonya nanti diedit-edit. setelah kita. Ya diedit-edit. Ya, jangan diedit-edit lah sayangnya. Nggak boleh Pak. Jadi ini nanti Pak, selesai kita Apa yang live saya katakan videonya itulah, langsung. ya. Iya kalau Ya dia betul. diedit seperti saya pernah diedit-edit dulu aja jadi kacau dan balau jadinya. Iya siap. Gini, jadi nanti setelah Pak Lamsen turun dari YouTube saya, itu langsung saya kirimkan link YouTube-nya. Artinya apa yang kita live-kan ini mana ada waktu saya buat ngedit. Saya langsung kirimkan ke Insya Pak Allah Lamsen. banyak penontonnya, banyak duit peneripanya kan. Sebenarnya tuh bukan duitnya yang paling banyak, tapi Yang tugas saya utamanya di situ lah. Biasanya enggak begitu. juga. Duit udah banyak Saya nih Pak perhatikan Lamsen mau begitu. kerja. Nih Pak Lamsen ini kalau aku tengok nih Pak Lamsen Duit-duitnya ya. banyak Pak, cuman bukan di tangan Iya. kita aja. Iya, duit udah banyak. Gagal Jangan Pak gampang Lamsen ini tersinggung bilang, Uniripa. Biasanya di enggak. debat-debat Uniripa ini sering gampang tersinggung. Saya Enggak memang lah. selalu ngomongnya begitu. Saya mah suka bercanda Pak Lamsen orangnya. Jadi saya bercanda. Saya tahu Pak Lamsen ini orangnya apa namanya? Memang suaranya keras teman-teman, tapi bukan berarti beliau tuh gampang marah. Cuma kadang yang namanya kita kan bicara tentang agama ini kan sesuatu yang sensitif ya. Jadi banyak orang yang ke-trigger. Kalau saya nih udah 6 tahun Benar. Pak Lamsen. Stop dulu Iya. ya. Minum dulu saya bentar ambil minum agak jauh sedikit. Boleh. Misalkan minum Pak Lamsen dulu. Nah, ini teman-teman muslim dan muslimah hari ini, ya teman-teman non muslim juga, hari ini aku sama Pak Lamsen ini mau ngobrol-ngobrol tentang agama, di mana konteksnya Pak Lamsen boleh bertanya. Bang Mesia di mute dulu, soalnya suaranya mantul. Nah, konteksnya adalah Pak Lamsen ini pengen sekali dia bertanya tentang agama Islam, dan aku mengizinkan Pak Lamsen untuk bertanya tentang Islam. Kenapa? Karena Pak Lamsen sendiri adalah seseorang yang senang membahas tentang agama. Dulu ingat teman-teman waktu Dr. Zakir Naik ke Indonesia, Pak Lamsen ini pernah bertanya kepada Dr. Zakir Naik, dan sejak itu Pak Lamsen viral atau terkenal gitu. Dan banyak yang mengatakan bahwa Pak Lamsen ini seorang pendeta, tetapi apakah beliau pendeta, tentu beliau yang berhak untuk mengatakannya. Dan mungkin saya akan putarkan dulu siapa sih Pak Lamsen ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu Pak Lamsen itu, sebentar. Bentar ya, saya kasih datanya. Beliau sudah pernah bertanya dengan Bapak Dr. Zakir Naik ya. Bapak Zakir Naik, Ustadz Zakir Naik. Nah, pada waktu itu beliau mengatakan beliau ini seorang yang tidak, nah ini di Pak Lamsen, mungkin saya kasih datanya dulu biar Saya tahu. hadir. Ya siap, biar teman-teman yang baru nonton itu tahu kalau Pak Lamsen itu terkenal gara-gara pernah hadir di apa ya, di acaranya Pak Dr. Zakir Naik.
Mungkin saya tunjukkan videonya dulu buat teman-teman yang ingin kenal sama Pak Lamsen. Ini beliau nih ya. Nah, sejak itu beliau terkenal dikatakan pendeta. Ini teman-teman kalau sudah tonton ini ya. Ini dia videonya. Nah, ini Pak Lamsen waktu bertemu dengan Bapak Dr. Zakir Naik ya. Ini kita lihat nih. Lamsen Naibaho. Wow. Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent. Tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Kalau melihat dari besarnya acara ini, saat ini rasanya ingin bersyahadat. Dia ternyata Pak Lamsen mem-PHP. Tapi, Translate. oke. Jadi teman-teman, Pak Lamsen ini satu-satunya orang yang pernah mem-PHP Dr. Zakir Naik. Ya, dia bilang mau syahadat, tapi dilanjut nih, videonya lucu nih. I live in Bekasi and Christian Advent. I do not eat pork. Udah. I don't drink alcohol, coffee. Nah, ini dia udah ya, udahlah. Nah, ini dia Bapak Lamsen, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tahu, kita semua para apologet itu kenal Pak Lamsen karena kita lihat Pak Lamsen itu pernah ngobrol dengan Bapak Zakir Naik. Nah, kita nggak bahas itu, tapi kita bahas tentang Pak Lamsen ini. Beliau ini kan dulu masuk-masuk di room-room diskusi, ngobrol dengan teman-teman apologet. Beliau tidak mau kita umat Islam menjelaskan kitabnya beliau. Tapi Pak Lamsen pengen bertanya tentang Islam kepada kita umat Islam. Nah, oleh karena itu, kali ini saya izinkan Pak Lamsen untuk bertanya tentang agama Islam. Tapi izin Pak Lamsen, karena saya ini manusia biasa, ada saat-saatnya saya tidak akan menjawab apa-apa yang saya tidak ketahui. Nah, gimana nih Pak Lamsen tanggapannya tentang saya mungkin? Pak Lamsen secara pribadi, saya ini gimana nih? Katanya saya penghujat loh Pak Lamsen. Menurut Pak Lamsen saya penghujat ya? Ya, menurut saya, menurut kami lah penghujat karena mengajarkan ajaran Alkitab tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Contohnya tadi kan sudah saya kirim itu ya. Jadi Oke. makanya saya selalu kalaulah boleh ya, kalau boleh lah ya, biarlah Islam itu mengajarkan Al-Qur'annya, biarlah Kristen mengajarkan Alkitabnya. Jangan Kristen mengajarkan Al-Qur'an, Islam mengajarkan Alkitab, terbalik-balik. Kalau berdakwah itu, ajarkan Al-Qur'annya supaya saya mengenal ajaran Al-Qur'an. Saya misalnya sudah selama ini sudah diajarkan ajaran Alkitab dan diyakinkan saya bahwa Alkitab saya itu adalah Alkitab palsu dan bohong. Ya, kemana saya mau lari, mau saya tinggalkan Alkitab tidak bisa karena saya tidak tahu Al-Qur'annya. Nggak pernah diajarkan Al-Qur'an. Inilah keluhan teman-teman kita Muslim ini. Selalu menyalahkan Alkitab tapi nggak dikasih solusi. Saya sudah bilang, saya sudah tinggalkan Alkitab saya sekarang. Mau kemana saya pindah? Nggak bisa saya tinggalkan karena nggak ada penampungannya. Kalau diajarkan ajaran Al-Quran, berarti saya ditampung Al-Quran. Kan begitu sebetulnya logikanya ya. Begitu Unirifa ya. Oke, teman-teman tahu. Dokter Zakir Naik aja di prank sama Pak Lamsen, apalagi saya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya butuh pertanyaan-pertanyaan Pak Lamsen untuk biar kita tahu bagaimana mindset atau bagaimana pemahaman teman-teman Kristen terkait agama Islam. Oleh karena itu saya mengundang Pak Lamsen di sini untuk bertanya apa yang ingin Pak Lamsen ketahui tentang Al-Quran saya. Insya Allah dengan sedikit ilmu ya, sedikit ilmu tidak banyak Pak Lamsen ya. Yang Allah berikan kepada saya mungkin itu yang bisa saya coba bantu menjelaskan Pak Lamsen. Apa kita mau mulai Pak Lamsen pertanyaan pertamanya? Boleh. Sebelum bertanya, bisa saya bertanya sesuatu Pak Lamsen? Ya, boleh nggak Bang? Kira-kira apa yang ditanyakan? Itu mengenai komentar tadi itu dia bagus sih, orang Islam ngajarin Islam, orang Kristen ngajarin Kristen, itu bagus tuh. Menurut Pak Lamsen sendiri, STT yang ngajar KET, pendeta yang di STT yang ngajarin Islam itu gimana menurut Bapak?
Itu pernah saya tegur teman-teman saya, kamu jangan ajarkan ajaran Al-Quran. Oh, saya bukan mengajarkan katanya. Karena saya hanya menjawab. Karena duluanlah mereka itu yang mengajarkan ajaran Al-Quran, Alkitab, menyalah-nyalakan. Bukan orangnya lagi, malah Al-Qurannya yang menyalahkan Alkitab saya duluan. Jadi kita harus perbaiki dong, jangan diajar ke seluruh dunia seperti itu. Kita harus jawab, iya tapi jangan ajarkan ajaran Al-Qurannya. Tidak, saya tidak ajarkan. Saya mengajarkan ajaran Alkitab sesuai dengan apa yang di Alkitab. Lagi juga ada yang mengatakan, mereka itu kan hanya tahu menghafal katanya. Saya ini katanya ya, tidak paham artinya. Kebanyakanlah menghafal, tapi nggak tahu artinya. Makanya saya selalu mengatakan, hei teman-teman Islam dan Kristen, biarlah Al-Quran seperti itu. Yang mengajarkan jangan kita. Biarlah Islam mengajarkan Al-Qurannya. Biarlah Kristen mengajarkan Alkitabnya. Kalau Islam mengajarkan Alkitab, pasti berantakan. Sama. Kristen mengajarkan Al-Quran, pasti berantakan. Nggak sama. Kan? Itulah makanya selalu berteriak-teriak. Janganlah Kristen mengajarkan Al-Quran. Jangan Islam mengajarkan Alkitab. Inilah selama ini menjadi masalah. Terima kasih. Gitu. Bang Messi ada lagi mau ditanyakan sebelum Pak Lamsen fokus belajar Islam kepada Uni? Bagus. Sebenarnya orang kayak Pak Lamsen begini, kalau banyak di Indonesia bagus sih sebenarnya. Bisa rukun kita. Cuma saya suaranya kok hilang ya? Halo, suaranya kecil Bang Messi ya. Coba ulangi lagi Bang Messi ya. Iya, sebenarnya orang seperti Pak Lamsen ini dia kalau banyak di Indonesia ternyata aman sih negara kita. Keren Pak Lamsen. Terima kasih. Iya, ini bagus nih kata Bang Messi ya. Oke, Pak Lamsen, kita nggak perlu salah-salahin lagi deh. Kamu dulu. Sebenarnya mungkin saya klarifikasi dulu sedikit tadi. Kalau kami di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada konteks menyalah-nyalahkan kitab Al-Amsen, tapi Al-Quran memberitahu kepada kami bahwa para ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu orang-orang yang mengikuti tadinya Nabi Isa dan Nabi Musa dalam perspektif Islam. Mereka telah membuat kitab suci dengan tangannya lalu mengatakan itu datang dari Allah. Begitu Pak Lamsen ya. Tapi kalau Pak Lamsen bilang, oh kitab kalian nyala-nyalain, nah kita boleh bahas itu. Insya Allah saya akan menjelaskan menggunakan pendekatan Islamologi gitu. Nah sekarang nih Pak Lamsen mau langsung bertanya nih karena Pak Lamsen nanti waktunya juga ada kegiatan nih, saya nggak mau menunda-nunda Pak, memperpanjang. Oke. Ya Pak Saya Lamsen juga pertanyaan saya klarifikasi sedikit. Bukan kata saya, kata teman-teman saya. Al-Quran itu duluan yang mengajarkan ajaran kita dengan salah gitu. Jadi bukan saya kan. Terima kasih. Oke. Tadi Unirifa kan mutarkan video waktu pertemuan saya dengan Zakir Naik, itu betul. Nah, tapi pertanyaan itu nggak dijawab sama Zakir Naik. Itulah yang saya tanyakan sekarang kepada Unirifa. Sekarang saya bertanya dulu Unirifa. Ya, menurut pemahaman Unirifa, ya, atau menurut Al-Quran, apakah tokoh-tokoh yang di Alkitab itu adalah tokoh-tokoh di Al-Quran? Itu yang penting, baru kita bisa berjalan diskusi kita. Terima kasih Unirifa. Baik. Saya akan menjawab, di dalam Al-Quran dikatakan para nabi itu, mereka itu diutus oleh Allah. Siapakah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak juga disebutkan dalam kitab sucinya orang-orang terdahulu. Apakah mereka kita bicarakan itu tokohnya sama? Kalau kita menggunakan kaidah esensi, maka tokohnya sama, tapi perspektifnya berbeda. Kenapa perspektifnya berbeda? Karena kita mendapatkan informasi dari kitab yang berbeda. Pak Lamsen dapat kitab yang ditulis oleh orang Yahudi. Kami dapat firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kita membicarakan tokoh yang sama, tapi perspektifnya berbeda. Saya kasih contoh. Dalam Islam, Nabi Daud itu termasuk Nabi yang paling sabar, tidak memiliki sifat-sifat keji. Dalam Kristen, dalam kitab Bapak dikatakan dia pernah mengambil Batseba, yaitu istri orang. Nah, artinya dia pernah berzina. Begitu, na'udzubillah min dzalik, kami tidak mengimani seperti itu. Jadi, tokohnya sama, tapi perspektifnya berbeda. Harap dipahami, tolong ditambahkan lagi kalau belum mengerti pertanyaannya. Silakan Pak Lamsen. Kalau tokohnya sama, bagaimana dengan Tuhannya? Sama nggak kira-kira? Oke, izin saya jawab ya. Bagus nih, Masya Allah pertanyaan bagus. Sebenarnya Pak Lamsen, Tuhan itu cuma satu. Tidak ada satupun manusia yang normal dan sehat otaknya dan hatinya akan menerima Tuhan itu banyak.
Yang namanya Tuhan yang satu itu otomatis pencipta seluruh alam, pencipta Pak Lamsen, pencipta saya, pencipta Bang Mesia, pencipta Adam, pencipta Yesus, pencipta seluruh makhluk, itu tetap Tuhannya satu. Tapi di dalam agama Kristen, mereka mengklaim bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham itu adalah Yesus. Orang Yahudi mengklaim Tuhan yang mereka sembah bernama Stop. Yahweh. Nah ini saya tidak suka seperti itu. Kamu mengajarkan langsung ajaran Kristen. Tidak. Saya yang tahu ajaran agama saya. Maka saya bisa marah kalau begitu. Tadi kan sudah janji. Biarlah Anda menyerahkan Al-Quran Anda. Saya Alkitab saya. Ya udah Pak Lamsen, aku bilang nih di Al-Quran aja. Oke, di Al-Quran Tuhan semua seluruh alam itu hanya Allah. Maka pertanyaannya, apakah Tuhannya Abraham dan Tuhan Nabi Muhammad sama? Sama, karena Ibrahim adalah Muslim alias patuh tunduk kepada Tuhan pencipta alam gitu. Silakan. Oke. Jadi kamu bilang di Alkitab saya itu Muslim, ya? Di Tokoh-tokohnya Muslim. Al-Quran. Al-Quran. Oh. Iya. Jadi Ini surah, Tuhan aku Al-Quran. tunjukin ayat Al-Quran dulu. Aku tunjukin dulu ya. Iya. Dalam surah Ali Imran ayat ke-67. Pak Lamsen kalau lihat nih, aku tunjukkan datanya ya, biar enak kita ngobrolnya ya. Nih. Dalam surah Ali Imran ayat ke-67, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Artinya Nabi Ibrahim itu tunduk patuh kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah, tidak punya Tuhan 1, 2, dan 3. Dalam surah Ali Imran ayat ke-67. Silakan Pak Lamsen. Nih ayatnya tadi tuh. Nih. Tuh Pak Lamsen. Silakan Pak Lamsen. Coba saya baca dulu Quran saya ya. Di mana tadi tertulis? Dalam surah Ali Imran ayat ke-67, maka na Ibrahimu Sebentar. Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan Ya, jadi muslima. nyanyi. Saya kapan mau Bukan dapat nyanyi, ini? ngaji. Katanya Oh. suruh baca Al-Quran terus. Loh. Pak Lamsen ini memang lah. Habisin waktu kalau begitu. Di mana tadi? Dalam surah Ali Imran Pak Lamsen ayat 67. Ali Imran ayat 67. Start. Iya. Kan saya buka kitab saya dulu, Al-Quran saya. Boleh. 67. Bunyinya begini ya. Saya mau baca dulu ya, 67. Boleh. Bang Mesia, gimana Bang Mesia? Sehat? Bang Mesia udah sarapan? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun terjemahan saja. Padahal sering ini Dia nggak banyak boleh. istilah. Ya kan katanya nggak boleh terjemahan itu salah katanya, nggak sama ajarannya dengan aslinya. Ya udah saya yang tahu terjemahannya aja. Iya. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jadi ini tidak saya salahkan. Tapi Ibrahim di Alkitab saya bukan Muslim, berarti beda. Emang Abraham agamanya apa? Nggak punya agama. Di Alkitab saya nggak punya agama itu. Ateis. Ateis ya Pak. Loh, apapun namanya, itu umat Tuhan. Nggak punya agama. Oh gitu. Nggak punya agama. Tapi di Islam, di Al-Quran, Ibrahim punya agama Islam. Tapi di Alkitab tidak punya agama. Artinya udah beda dong kalau begitu. Ya menurut Pak Lamsen dan saya berarti beda. Bukan menurut. Tapi kan saya tidak mau menyalahkan Al-Quran Anda. Saya menerima itu. Saya tidak salahkan. Karena itu sudah ajaran Al-Quranmu. Asli dari Allah. Tapi kalau itu Tuhan yang sama. Dan tujuan orang yang sama. Kenapa dia menurunkan pertama beritanya kepada Alkitab orang Yahudi itu. Bahwa Ibrahim itu bukan Islam. Tidak ada di situ disebut Islam. Ya karena Berarti kitab Pak Tuhannya Lamsen beda. bahasa Arab. Kalau Islam itu kan bahasa Arab. Kitabnya kan pakai bahasa Ibrani, Salom.
Apakah Abraham itu Iyalah, ini nggak salah? yang saya pakai ini sama bunyinya dengan kitab orang Yahudi. Itu saya yakini. Kitab orang Yahudi saya yakini. Dan saya yakin Tuhan orang Yahudi adalah Tuhan saya. Maka saya gunakan kitab orang Yahudi. Orang Yahudi nggak nyembah Yesus, Pak. Loh, itu tidak semua. Murid-murid Yesus orang Yahudi, Bu. Tapi 700 kan nggak waktu nyembah Yesus. Yesus naik ke surga. Dengar. Saya ini ajaran Alkitab saya. Ya boleh. Waktu boleh. Yesus naik ke surga, yang ditinggalkan Ayat itu tuh, bukan ayat banyak. berapa? Dengar dulu ya. Ayat. Inilah enaknya kalau Rifa ini. Saya selalu dengar. Makanya saya malas tadi masuk ini. Selalu dipotong, nggak belum selesai Iya, langsung minta maaf, dipotong. minta maaf. Jadi Nah, lanjut. kalau akademis begitu, orang-orang sudah ilmiah, jangan potong-potong orang lain. Kan sudah berpendidikan, ya. Jadi saya ajarkan Alkitab saya ya, biar tahu. Alkitab saya ajarkan begini. Waktu Yesus naik ke surga, sudah dia tinggalkan murid-muridnya sampai 700-an orang. Tapi semua itu orang Yahudi belum banyak, orang-orang non-Yahudi belum tersebar banyak. Jadi banyak sekarang non-Yahudi karena sudah disebarkan oleh murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Maka saya kena beritanya. Saya jadi ikut Kristen. Tapi murid Yesus adalah orang Yahudi asli kebanyakan. Jadi orang Yahudi mana? Orang Arab pun tidak semua Islam. Kristen banyak. Jadi jangan pukul ratakan semua orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu. Justru orang Yahudi juga lah yang membunuh Yesus. Kita akui itu. Terima kasih. Ya, terus poinnya apa? Ya. Tapi kamu dasarkan tadi orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Iya, sebagian. Tapi murid Yesus kan orang Yahudi. Dia Iya. mengakui Ya, sebagai karena- Mesias kan? Iya, jadi bukan lantaran banyaknya mana yang benar, mana yang salah. Satu pun kalau itu benar, itu yang selamat. Iya, Contoh. kan saya bilang Contoh nih. ajaran Alkitab saya, dengar. Contoh ajaran Alkitab saya, ya. Contoh ajaran Alkitab saya. Lebih banyak yang selamat di Bahtera Nuh daripada yang lebih banyak yang mati. Lebih banyak yang mati tidak naik ke Bahtera Nuh daripada yang selamat. Artinya kita tidak mengambil kebenaran itu dari banyaknya orang atau dari jumlah. Betul. Sedikit pun kalau itu benar ya naik. Itu yang benar. Nuh naik ke atas Bahtera. Hanya dia dengan keluarganya. Betul. Sepakat. Waktu zaman Lot berapa puluh ribu Ya. berapa puluh ribu rakyat Sodom dan Gomora. Betul sekali. Habis semua dibakar. Hanya keluarga Betul. Lot yang selamat. Jadi bukan Betul. karena banyaknya, Rifa. Jadi Betul. orang Yahudi lebih banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi Betul. muridnya kan baru sedikit. Ya begitu. Ya, Jadi jangan betul. buat banyaknya itu menjadi standar kebenaran. Terima kasih, Rifa ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak Lamsen, karena aku nggak tahu Pak Lamsen mau mengkritisi di mana. Apalagi selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya. Apakah Tuhannya Alkitab itu adalah Tuhannya Al-Quran? Itu maksud saya tadi. Oke. Baik, saya akan menjawab. Ini karena Pak Lamsen tanya Alkitab, saya jawabnya Alkitab Bapak nih. Kami umat Islam menganggap dan diberitahukan, saya tunjukkan datanya ya Pak Lamsen ya. Nanti Pak Lamsen jangan marah. Saya takut kalau Pak Lamsen marah nanti Pak Lamsen turun. Nanti kita nggak bisa berteman lagi ya. Nih, kalau kita lihat di sini ada sebuah riwayat hadis yang akan saya pertunjukkan kepada Pak Lamsen, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kami itu tidak menganggap kitab Pak Lamsen itu kitab suci. Maaf Pak Lamsen ya, karena bagi kami itu kitab yang ditulis oleh manusia yang sudah bercampur. Dari mana kami tahu? Nih, maaf Pak Lamsen jangan marah kepada Nabi Muhammad. Nih, kita bisa buktikan nanti nih. Ini hadisnya nih Pak Lamsen nih. Ya hadis ini ya. Hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad, pengajaran Nabi Muhammad. Nah, di dalam riwayat hadis ini dikatakan, wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab nih, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani zaman dulu nih, telah merubah apa yang telah Allah tetapkan dan mereka merubahnya dengan tangan mereka lalu mereka berkata ini dari Allah. Jadi, apakah Tuhan dalam kitabnya Pak Lamsen itu sama atau tidak dengan Tuhan kami? Maka kita melihat dari esensi sifat Tuhannya.
Contoh, kalau ada tertulis Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa mati, berarti sama Tuhannya tuh secara esensi. Kemudian Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak diperanakkan, sama berarti esensinya. Contoh, Tuhan itu maha pengasih tapi juga adil, tidak membunuh seorang kejahatan anak karena kejahatan bapaknya. Oh, berarti sama esensinya. Maka secara esensi ada yang sama, ada yang berbeda. Contoh yang tidak sama itu adalah Tuhan menghabisi anak kecil karena kesalahan nenek moyangnya. Islam tidak begitu Tuhannya. Atau Tuhan di Pak Lamsen itu berubah menjadi kakek-kakek dalam kitab Daniel, duduk di atas kursi yang beroda. Itu tidak ada. Tuhan kami tidak tua gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gitu Pak Lamsen. Apakah Tuhan dalam kitab Bapak itu Tuhan yang sama? Lihat esensinya. Karena kitab Bapak itu bercampur. Ada si Esther yang menulis, ada Samuel yang menulis, bercampur-campur. Karena nggak sama semuanya. Jadi yang mana dulu nih yang mau dibahas? Mungkin seperti itu. Silakan Pak Lamsen, pertanyaan selanjutnya. Jadi mau tidak mau harus dibahas dulu tuduhan-tuduhan Al-Quranmu itu sama hadismu itu. Boleh? Dibahas. Mau Itu harus dibahas. Akhirnya dibahas juga. Artinya Tuhan Alkitab saya bukan Tuhan Al-Quran. Ajaran sudah beda. Betul, ajarannya beda. Tuhannya umat Islam itu tidak pernah memerintahkan untuk habisi anak kecil karena dosa nenek moyang mereka. Tuhannya umat Islam tidak pernah ikut berperang. Kalau Tuhan Pak Lamsen kan ikut berperang menghabisi orang-orang Moab tuh. Terus Tuhannya orang Kristen itu mengambil istrinya Saul lalu memberikannya kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Beda sifatnya itu. Itu bukan Tuhan kami. Artinya, jangan terlalu panjang lah. Artinya Tuhan Al-Quran itu bukan Tuhan dari kitab kami ini, bukan Tuhan orang Yahudi. Beda kan? Boleh. Tergantung. Karena orang Yahudi kan ada yang nyembah Baal, ada yang nyembah Molok. Kami nggak mau nyamakan Tuhan kami dengan orang Yahudi. Oleh karena itu, beginilah Ripa ya. Inilah, saya terima kasih. Kalau kamu sudah mengakui bahwa Tuhannya Alkitab saya dan kitab orang Yahudi, bukan Tuhan orang, bukannya Tuhan Al-Quran. Terima kasih banyak. Kita tidak ada lagi masalah. Biarlah ajaran Al-Quran seperti itu, biarlah ajaran Alkitab kami begini. Jangan suka menyalah-nyalahkan. Enggak nyalah-nyalahin aku, Pak. Lah itulah. Itu tadi. Sudah jelas bahwa Tuhanmu itu, Tuhan Al-Quran itu, bukan Tuhan Alkitab saya. Karena Tuhan Alkitab saya itu, Daud itu diceritakan bahwa Daud itu berzina. Ya. Suruh berperang. Ya kan? Kan sudah Rifa menjelaskan itu. Berperang. Tuhannya Pak Lamsen ikut berperang, Tuhan aku nggak ikut berperang. Iya, ikut berperang. Itu kan beda jadinya. Tuhan kami itu pernah berperang. Tuhannya Rifai kan nggak pernah berperang. Artinya Tuhan Rifa dengan Tuhan kami. Ya, Tuhan Rifat beda kelakuannya, beda sifatnya, beda memang. Beda kisahnya, beda ajarannya. Ya, kalau sudah beda juga. Ya, ajaran sudah beda. Kalau sudah ada perbedaan, biarpun jutaan ada yang sama, berarti bukan orang yang sama, bukan Tuhan yang sama. Oleh karena itu, Rifa, janganlah Rifa itu mengajarkan Al-Quran, Alkitab kami. Ajarkan Al-Quranmu dengan baik. Biarlah kami seperti ini, biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Supaya jangan terjadi keributan. Sudah jelas kan beda. Rifa juga mengatakan. Iya. Kita jangan berantem, Pak Lamsen. Masa Pak Lamsen mau berantem sama saya sangat senang kalau sudah Rifa seperti ini, sudah senang. Semua Islam kalau sudah mengaku bahwa Tuhannya Islam itu bukan Tuhan orang Yahudi, ya alhamdulillah, aman dunia ini, tidak jadi keributan. Itu bisa cari. Ya, selesai kita. Setuju. Sudah selesai. Setuju, iya. Sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Ya sudah, Pak. Begitulah Al-Quranmu. Kan Pak Lamsen mau belajar Islam katanya tadi, gimana sih? Udah tahu saya, udah tahu kan? Oh beda. Oh Tuhannya memang beda. Udahlah, nggak usah lah. Sebenarnya karena Bang Mesya mau ngomong. Kenapa? Dengar dulu, Rifa, gini. Kenapa saya selalu minta belajar ke Al-Quranmu? Karena selama ini tidak pernah teman-teman Islam mengajarkan seperti itu. Kalau sudah saya tahu begini, oh Tuhannya rupanya beda. Oh ya udahlah, saya tetap aja di sini. Tuhannya memang begitu, Tuhan saya begini. Saya suka Tuhan saya seperti ini. Saya tidak suka dengan Tuhan seperti itu. Biarlah saya di sini, biarlah Rifa di situ. Begitu, Rifa. Jadi aman kan? Sebenarnya sama Pak Lamsen aman, cuman sama orang Kristen lain yang nggak aman. Contoh, karena kalian itu karena dianggapnya Tuhannya Al-Quran dengan Tuhannya Alkitab itu sama. Itu penyebabnya. Iya, penyebabnya. Bapak dengar dulu, gantian lah Bapak, nanti ngambek, aku disalahin. Pak, sebenarnya yang mengatakan Tuhan sama itu bukan kami, tapi orang Kristen. Contoh, kata Allah dijadikan nama Tuhan, pada Tuhan kalian namanya Yahweh, tapi dikatakan Allah, dipanggil Allah.
Kan itu. Terus katanya Yesus, tapi dikatakan ada kelahiran Isa Al-Masih. Contoh terjemahan kitab Bapak pernah menggunakan kata Isa Al-Masih. Kami nggak pernah mengatakan dalam kitab Al-Quran kami itu namanya Yesus, tapi tetap Isa Al-Masih putra Maryam. Jadi yang menyamakan itu justru orang Kristen kebanyakan. Cuma Bapak Lamsen mungkin nggak tahu. Kalau aku sama Pak Lamsen, aku nggak bawa orang Kristen lain deh. Yang penting aku sama Pak Lamsen aman. Tuhan Pak Lamsen beda sama Tuhan aku. Tuannya Pak Lamsen itu laki-laki, ya kan? Kalau Tuhan aku tidak ada gambarnya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Udah begini. Udah. Bang Amasya mau ngobrol tuh Pak Lamsen tuh. Kita kasih kesempatan Bang. Saya mau tanya dulu. Oh ya silakan. Kitabnya Pak orang Yahudi dengan kitabnya Al-Quran, kitab mana duluan ada di dunia ini? Lebih dulu kitab orang Hindu sebenarnya, baru kemudian kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu di abad ke-10. Kalau kitab orang Yahudi itu di abad ke-10. Kitab teks Mesora itu ditulis di abad ke-10. Yang dulu itu Septuaginta. Septuaginta itu katanya dulu kitab orang sudah, Yahudi. Yesus saja sudah baca kitabnya orang Yahudi kok abad ke-10. Oh itu dari mana kamu tahu? Makanya sejarahnya itu perlu. Jadi Rifa, jangan asal ngomong lah Rifa. Jadi Alkitab kami itu sudah Bapak mau bicara tentang teks Mesora. Gini, kamu bilang tadi kok Alkitabnya diambil nama-nama dari Al-Quran. Tidak. Kami tidak pernah mengenal Al-Quran. Nama-nama Al-Quran tidak pernah kami tahu itu. Ini tuduhan-tuduhan tidak benar. Bukan Bapak ahli kitab, kan bukan Bapak. Ahli kitab itu juga. Ahli kitab itu sebelum Quran sudah ada ahli kitab. Sebelum ada Al-Quran sudah ada ahli kitab. Jangan tuduh-tuduh diambil dari Al-Quran. Bagaimana dia mengambil nama-nama dari Al-Quran itu, nama yang tidak belum ada. Ya kan nggak ada kata Allah dalam kitab Bapak. Loh, begini Rifa harus tahu sejarahnya ya, Rifa. Paulus sebelum ada Muhammad, sebelum ada Al-Quran, sudah berangkat ke tanah Arab. Alkitab saya mengatakan seperti itu, berangkat ke sana. Lalu di sana diterjemahkanlah kitab-kitab orang Kristen itu di Arab sana dengan menggunakan bahasa Arab. Mana di itu? Arab sana, mana datanya itu? Loh, baca. Waduh, nggak ada, Pak. Bentar. Ini Al-Quran saya nih ya. Saya buka. Ini Al-Quran saya. Ya, saya bacakan ya. Paulus menerjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab mana? Oh, di Alkitab saya ada. Paulus berangkat ke tanah Arab ada. Loh, kok, terus dia menerjemahkan ke dalam Bible. Udah, kamu percaya nggak kepada saya? Percaya kepada saya? Saya bukan nanti Alkitab saya, kamu. Oh ya, enggak. Nggak boleh begitulah. Pak. Saya itu sudah baca Alkitab saya yang berangkat ke tanah Arab membawa Pak Lamsen katanya mau belajar Islam malah ngajarin saya tentang Paulus yang mentransit bahasa Bible ke bahasa Arab, kan lucu. Inilah saya nggak suka jadi ngaur kan nggak benar, nggak sarah jadinya kan, nggak sarah. Tadinya kita mau belajar Al-Quran ini tapi nggak benar lagi jadinya. Al-Quran aja, makanya belajar aja Al-Quran dari tadi. Dituduhnya Alkitab saya diambil nama-nama tokoh-tokoh di Al-Quran. Bagaimana bisa? Duluan Alkitab saya ada daripada Al-Quran. Bagaimana sih? Saya jelaskan. Aduh, Rifa. Oke lah. Seperti Rifa ini tidak cocok untuk diskusi. Makanya saya malas. Saya sudah dengar terus kamu diskusi. Ya, saya sudah dengar terus kamu diskusi. Tidak bisa lurus. Tak bisa lurus. Bengkok sana, bengkok sini jadinya. Kamu mengatakan Alkitab saya itu dirubah-rubah. Ya kan? Diambil lagi nama-nama dari Al-Quran. Padahal kamu nggak tahu. Duluan kitab saya ada daripada Al-Quran. Bagaimana bisa mengambil tokoh-tokoh itu ngambil dari sana dari Al-Quran? Al-Quran belum ada. Jangan jadi penjajah loh. Dari nenek moyang penjajah kalian sudah suka jadi penjajah, heran. Dikatakan penjajah lagi. Nanti kirim videonya bahwa penjajah itu penjajah itu kan VOC ya. Baca sejarah dong. Kalau kau tahu saya turun saya kalau ini. Kalian tidak tahu sejarahnya. VOC itu penjajah itu tidak bawa agama, tidak peduli agama. Baca di sejarah lah. Saya kasih sejarah. Kamu itu ngarang-ngarang. Itulah saya malas kan. Itulah. Saya tidak mau seperti ini. Penjajah itu POC itu tidak bawa agama. Dia hanya mengambil keuntungan dari negara. Tidak ada di bawah. Siapa bilang? Itu tuduhanmu. Nih saya tunjukkan nanti. Saya kirim nanti video videonya. Bahwa POC itu bukan peduli. Itu prosesan aja ditekan-tekan. Katolik aja pernah dibunuh karena mengajarkan ajaran yang tidak benar. VOC itu, Belanda itu. Dia agama Kristen juga, tapi karena Pak Lamsen loh, Bapak kamu bilang VOC atau Belanda itu penjajah itu bawa agama. Tidak. Dari mana kamu tahu itu? Bapak inilah. Kami ngomong Ustaz. Pak Lamsen mendingan turun aja lah. Saya tidak mau seperti ini. Penjajah itu tidak bawa agama. Ketawa lagi. Baca sejarah. Tidak ada penjajah bawa agama.
Ini sudah pikiran kalian Ini, sudah kotor. Kotor Diskusi pikiran kalian. baik-baik kok Iya, jadi, ini saya- jadi begini ya, heran. Bapak Lamsen tahu Ya nggak ada yang berbismillah. namanya RMJ? Kalau sudah ngomong tidak Menjaga benar, ya saya marah lah. Kalau tidak benar omongannya, saya nggak Bapak setuju. Kalian Cuma tidak ini tahu iya, bicara. untuk Kasih kesempatan RMJ. ke orang ngomong juga, setan. Iya. Bapak tuh RMJ. Jadi jangan asal ngomong lah. Kalau ngomong Bapak itu tuh RMJ yang nggak? benar. Yang benar. Itu. Yang Bapak benar tahu yang ngomongin. RMJ nggak? Pak Lamsen tahu RMJ? Pak Lamsen tahu RMJ? Apa DLG? Ya, nggak ngerti saya ini. Beda ini. Aneh. Kalau begini saya kurang. Oke lah, saya off aja lah. Iya, Pak, turun pelihara kabel. Oke, saya. Terima kasih ya. Rifa, terima kasih banyak Rifa ya. Tidak bisa diskusi seperti ini. Tidak bisa, saya tidak suka seperti ini. Oke. Iya. Udah, Pak Lamsen udah. Dia turun, biarkan dia turun. Udah selesai Pelihara belum? babi tuh cucuk itu babi. Ya turun aja. Iya, jadi gini ya. Pak Lamsen itu bicara dari tadi tidak punya data. Terus tidak memberi kesempatan kepada saya dan Bang Misya Nggak, untuk kayak Pak bicara Ulus dari tuh orang. tadi. Iya, jadi Pak Lamsen dari tadi itu bicara saja. Katanya mau belajar agama Islam. Tapi justru STT mencoba itu yang menyampaikan itu dia sesuatu. contek-contek itu dia ngajarin kita agama Islam. Goblok. Sabar Bang Misya. Sabar Bang Misya, sabar ya Bang Misya. Memang Pak Lamsen ini udah tua, jadi kita nggak sabar. Memang begitu kita Tua tahu ujian diri ya. kayak gitu. Kita Sabar hormatin. Bang Misya. Iya, kita dari tadi menghormati, tapi Pak Lamsen dari tadi nggak ngasih kesempatan kita bicara ya. Memang begitu. Kita hanya menunjukkan kepada bagaimana, wahai saudaraku umat Islam, inilah kami ketika kami sudah mulai memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, kita tidak dikasih kesempatan bicara. Padahal ini tempat kita, ya kan? Padahal saya bicara itu berdasarkan sejarah. Di dalam sejarah dikatakan bahwa RMG, Rheinische Mission Gesellschaft kalau nggak salah tuh, ya, Mission Gesellschaft atau RMG itu didukung sama Belanda. Nah, Belanda itu kolonialisme itu menggunakan doktrin inter caetera. Kalau kita bicara sejarah, saya juga sudah mempelajari sejarah. Nah, kenapa Pak Lamsen seperti itu? Karena Pak Lamsen sebenarnya itu naik ke tempat sini. Saya pikir tadinya mau betul-betul bertanya tentang Islam, tapi mau coba membela doktrin agamanya. Ya, padahal dari tadi kita nggak ada kok nyerang. Saya jelaskan Islam. Bang Mesia mau ngomong nggak dikasih kesempatan bicara. Ya, saya hormati. Itu sifat penjajah sekali loh tuh orang-orang. Mereka awalnya baik-baik. Iya, begitulah yang kita hadapi. Penjajah tuh begitu loh. Suka nipu-nipu kayak Paulus. Ya gitu Bang, kita harus bersabar Bang. Kita jangan bilang kayak gitu ya, kita nggak bagus bilang begitu. Intinya pertama Pak Lamsen tidak siap gitu loh, tidak siap untuk menerima fakta dan data. Apa yang saya sampaikan ini semuanya berdata. Kalau Pak Lamsen merasa bahwa dia lebih benar itu tidak masalah. Apa yang Pak Lamsen inginkan tadi di sini, ingin bertanya tentang Islam, justru diingkari sendiri, malah menjelaskan Kristen. Kalau menjelaskan Kristen di hadapan saya ya blunder, karena saya juga mempelajari kekristenan. Saya tadinya berharap Pak Lamsen itu justru tanya aja tentang Islam ke saya gitu, tapi ternyata malah ngambek sendiri, ngejelasin Kristen sendiri, gabrul, ngambek sendiri gitu ya. Saya nggak kick Pak Lamsen dari tadi ya, begitu. Waktu tadi aku kehilangan signal, dia ngomong apa? Enggak sih. Enggak. Cuma dia ngomong nggak kasih kayak nggak dialog tuh, kayak orang itu dia bisanya cuman cuki babi saja tuh orang. Gimana? Nggak bisa berdialog. Orang kita berdialog baik-baik, kakak nggak pernah masuk doy. Maka sudah begitu caranya. Dia mau coba larikan ke dia ke agamanya dia tuh Kristen nggak pernah kotak-katik Islam. Tes. STT yang belajar mati-matian Halo, Bang mereka Mesia? itu dia. Halo? Bang Mesia? Halo? Iya, dengar nggak? Halo? Suaraku kedengeran? Suaraku kedengeran? Dengar. Tadi signal aku nyungsep karena memang dari sononya aku ganti ke kuota. Nah itulah kesulitan kita. Tadi aku bilang aku nggak mau bahas Bible Pak Lamsen, aku mau bahas Al-Quran aja
gitu. Ternyata malah Pak Lamsen yang mengingkari. Gimana Bang Mesia, gimana tanggapannya terkait Pak Lamsen nih? Memang gimana lagi ya? Memang mereka penjajah sih. Gak bisa diskusi itu orang. Dan tadi nggak ingin masuk loh saya. Itu yang kami hadapi selama ini. Mau bawa doktrinnya kayak itu loh. Mau bawa, pertama dia sudah ngambil bahwa Islam ngajarin Islam, Kristen ngajarin Kristen. Padahal Kristen dari dulu ngajarin Islam. Dia ngomong itu kayak kentut. Giliran kita orang Islam baru sadar, kaget kita mau buka kotak-katik gitu buku porno mereka ketakutan. Padahal dari tadi tuh udah janji loh, aku ngajarin Islam aja ya Pak Lamsen, tanya aja Islam, malah ngomong tak kemana. Ya, dia mau bawa karena kalau dia tadi, dari tadi saya sudah mulai baca, dia mau bawa doktrinnya ke sini. Dia mau itu sifat-sifat penjajah gitu. Kalau kita mau nyerang dia bilang balik lagi ke Al-Quran gitu. Memang penjajah begitu sifatnya. It's okay, sabar. Bang Mesia akan melihat bagaimana kita itu bertarung dalam ranah argumen itu juga nggak mudah. Kita harus aku sendiri belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan kata-kata. Karena kalau aku ikuti Bang Mesia, kesel loh menghadapi orang-orang yang sudah berusia lansia tapi kelakuannya kayak anak-anak tuh nggak mudah gitu loh. Makanya kalau seandainya para apologet Islam itu ada yang keras itu tuh ya ngancam mau turun, kayak dia penting aja. Ya gitu Bang Mesia ya. Kita itu yang Bang Mesia belum dia tuh Kristen, kita bongkar terus. Itu agama penjajah. Agamanya para penjajah, iya. Agamanya para penjajah. Ini makanya sifatnya kan tadi tuh kayak mau pingin jajah gitu kan. Dia ngancam dengan turun. Dia mengancam dengan jangan bawa-bawa biblosnya dia. Padahal dia nggak tahu namanya itu biblos, bukan Alkitab. Dia baru Alkitab mau itu bahasa lagi. Arab, bahasa Al-Quran padahal. Makanya dia mau pembohongan publik tadi. Kalau ngomong santai-santai boleh lah. Menurut dia itu kitab-kitab porno itu di kitab suci ya silakan. Ada kitab mereka. Ya. Nah, kita nggak boleh ngata-ngatain. Saya tidak mengizinkan Bang Mesia di sini mengatakan mereka kitab porno karena ini YouTube ya. Saya tinggal di Indonesia ini ada undang-undang penistaan agama namanya. Saya sebagai pemilik YouTube, kalau Bang Mesia yang bicara, saya tetap dikenai delik nanti karena seolah-olah membiarkan Bang Mesia membuat sebuah statement kitabnya orang Kristen itu kitab porno ya. Saya tetap harus luruskan, tidak boleh kita katakan kitab mereka itu porno. Walaupun memang kitab mereka di-ban di Utah, dikatakan vulgar karena memiliki konten kekerasan. Tapi sebagai seorang muslimah dan sebagai warga negara Indonesia, saya tidak boleh mengizinkan orang di sini mengatakan kitab mereka porno karena menurut mereka kan itu suci ya, menurut mereka. Walaupun menurut kita sendiri kalau ada diksi-diksi yang seperti itu vulgar sekali. Tetap kita tidak boleh mengatakan kitab mereka porno. Itu saya untuk mengamankan diri saya nih, nggak boleh teman-teman ya, kita tidak boleh mengajak orang lain untuk membenci orang-orang yang beragama Kristen dan agamanya dan juga kitabnya karena mereka diakui oleh negara. Tapi kalau kelakuan Pak Lamsen tadi memang tidak bagus karena di awal dia katanya mau belajar Islam. Saya tunggu beliau bertanya tentang Islam tapi justru menjelaskan tentang doktrin agamanya. Nah, masalahnya adalah sayang sekali ketika dia bicara banyak tentang kitab Yahudi dan segala macam, saya justru lebih tahu bahwa orang Yahudi itu kitabnya itu hadir di zaman abad-abad ke-10 kalau tidak salah itu yang namanya teks Mesorah. Tapi orang Yahudi zaman dahulu itu memiliki kitab suci itu dengan metode juga hafalan. Nah, keluarga Mesoret itu sendiri merekonstruksi ulang kitab mereka itu juga karena berdasarkan hafalan. Nah, Pak, makanya ada Torah Sebiktas dan Torah Sebealpeh. Nah, orang-orang Kristen itu dapat kitab yang konon katanya dari orang Yahudi tapi tidak tervalidasi karena penulis Septuaginta itu sampai sekarang tidak ada yang tahu siapapun namanya. Tidak ada data eksplisit, data valid yang bisa kita ketahui tentang siapa yang menuliskan Septuaginta. Septuaginta itu kitab Perjanjian Lama yang ada di
3 abad sebelum Masehi. Aku minum dulu. Nah, sayangnya Pak Lamsen menghadapi aku yang sudah mempelajari kedua-duanya. Aku sepakat kita tidak perlu menjelaskan doktrin iman Kristen, tapi kalau untuk ranah ilmu yang namanya adalah transmisi kitab suci itu universal konteksnya. Kaidah ilmu di situ itu dimiliki dan dipelajari oleh setiap orang. Karena itu masuk dalam ranah akademik, ya. Nah, jadi Pak Lamsen tadi itu saya ajak baik-baik diskusi, tapi beliau malah seperti itu. Tidak apa-apa. Saya anggap karena beliau sudah tua dari kita, ya. Jadi kalaupun tidak, orang tua itu belum tentu dewasa. Kedewasaan tidak dilihat dari umur, tapi dari sikap, ya, begitu. Ya Bang Mesia, mungkin kayaknya itu aja dulu ya yang bisa kita sampaikan. Bang Mesia, kita juga tidak perlu panjang kali lebar membahas agama Kristen karena kita tidak ada teman diskusi di sini. Justru saya ingin Pak Lamsen bertanya tentang Islam, tapi ternyata Pak Lamsennya mengecewakan. Gimana Bang Mesia, menurut Bang Mesia? Iya sih. Soalnya dia dari tadi nggak kayak ini, dia mau tarik kita ke seolah-olah dia itu benar, terus ngancamnya itu turun, dia sudah sifat penjajah sudah dari awal sifat penjajah sudah dia. Oke, semoga Bang Mesia banyak belajar bahwa ini yang kami hadapi ya. Kitabnya itu kitab memang hancur, kitab nggak bisa dipertahankan, makanya ditarik-tarik ulur di situ, ancaman turun. Oke. Baik Bang Mesia, itulah yang kami para apologet ini harus kuasai, itu mengendalikan diri supaya tidak tertrigger dan tidak gampang marah ketika menghadapi orang-orang seperti Pak Lamsen. Karena Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan pernah beriman karena mereka ingkar kepada Allah. Lalu untuk apa diskusi lintas agama? Untuk membangun keharmonisan dalam dialog lintas agama supaya dialog lintas agama ini lebih bermartabat, lebih elegan dan lebih menunjukkan wawasan-wawasan yang harus disampaikan. Bukan saling baku hantam begitu, tapi ternyata tidak bisa dilakukan oleh Pak Lamsen. Seperti itu Bang Mesia. Mungkin kita selesaikan sampai di sini Bang Mesia. Kita close dulu. Oke. Buat teman-teman muslim, sayang sekali Pak Lamsennya keburu ngambek dan keburu pergi dari room ini. Nggak masalah sih buat kita. Karena aku cuma butuh pertanyaan-pertanyaan orang Kristen aja supaya aku bisa menjawab dan menambah wawasan aku dalam agama aku sendiri. Agama setan tuh begitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata kita yang salah. Jangan gitu ya Bang Mesia. Udah Bang Mesia, jangan begitu ya. Ini aku pemilik YouTube-nya ya Bang Mesia. Aku yang bertanggung jawab dengan omongan Bang Mesia di sini ya. Polisi cari saya, jangan Pak sampai polisi. aku nanti iya, tapi Bang Mesia aku, karena kan aku ownernya kan Bang Mesia. Bang Mesia, aku ajarin di sini supaya di Indonesia ini nggak boleh begitu. Karena di Indonesia ini yang pertama adalah kadang ketika kita menyampaikan iman mereka bilang kita menghujat. Ketika kita baca kitab sucinya kita dibilang menghujat. Tapi kalau mereka menghujat nggak apa-apa. Itu ya Bang Mesia. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang disampaikan Bang Mesia, sabar Bang Mesia ya. Apa yang disampaikan Bang Mesia itu tidak mewakili agamanya, tapi mewakili diri sendiri karena dia emosi lihat Opung Lamsen yang tidak mau berhenti bicara, ngatur-ngatur kita dan tidak memberi kesempatan Bang Mesia juga bicara gitu. Padahal kita di sini baik-baik, santai gitu ya. Jadi wajarlah kiranya Bang Mesia marah, tapi tetap saja saya pastikan Bang Mesia tidak mewakili seluruh umat Islam di Indonesia dan tidak mewakili agamanya, tapi mewakili dirinya sendiri. Karena kesel lihat Opung Lamsen begitu ya. Seperti itu. Minta maaf buat semuanya teman-teman non-muslim ya. Kalaupun kalian mau mengatakan, oh tidak, kitab kami tidak porno, mari kita bahas. Kalau kitab kami bukan datang dari setan, mari kita bahas. Oke? Baik, kita akan membahas itu menjadi tema dan topik selanjutnya. Saya dan Bang Mesia pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada perkataan kami yang menyinggung hati teman-teman semua dan merusak NKRI ini. Kami tidak mengajak untuk membenci agama Kristen. Kami tidak mengajak untuk memusuhi orang Kristen. Kami tidak mengajak untuk menyerang agama Kristen. Tapi kami mengajak untuk mengajak orang Kristen berpikir dengan rekonstruksi yang benar sesuai logika manusia sederhana yang betul, menggunakan critical thinking dan untuk mengenal agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang hanya mementingkan para penjahat tapi membiarkan para korban menderita. Nauzubillahi min dzalik. Itu ciri-ciri agama yang tidak benar ya, begitu. Baik, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Ada Bang Mesia ada closing statement?
Enggak. Suruh dia Kita pikir close cukup ya. dulu bagi. Udah ya, Bang.